Penyerang Liverpool Mohamed Salah langsung minta naik gaji setelah mencetak hat-trick melawan Manchester United. Polisi sedang menyelidiki spanduk yang dipajang oleh penggemar Crystal Palace di Selhurst Park pada Sabtu 23 Oktober 2021. Spanduk tersebut menyindir dan mengkritisi akuisisi Newcastle United oleh konsorsium dari Arab Saudi. Di dalam spanduk tersebut terlihat gambar seorang pria memakai pakaian tradisional Arab Saudi sedang mengacungkan pedang, serta gambar kepala eksekutif Premier League Richard Masters yang sedang memegang tali pelangi dengan darah menetes di kakinya. Selain itu, ada sekantong uang yang teronggok di dekat kaki Masters. Selain berakhir dengan skor mencolok, partai Manchester United versus Liverpool di Old Trafford juga diwarnai berbagai insiden. Salah satunya menyasar Jesse Lingard. Sebagaimana dilaporkan Sport Bible, Lingard tetap didamprat supporter setan merah meskipun tidak ikut bermain. Pemain yang musim lalu dipinjamkan ke West Ham itu dicerca supporter saat melakukan pemanasan di jeda babak pertama. Sadar dirinya sedang dihujat, Lingard pun membela diri. Ia menengok ke tribun supporter, lalu berteriak, "Aku tidak ikut bermain di lapangan." Karena Solskjaer kian tersudut saat ini menyusul kekalahan MU dari Liverpool. Jadi bentuk kekecewaan fans MU terhadap Solskjaer. Selain itu, di Inggris, nama Antonio Conte juga dibicarakan oleh banyak kalangan di media sosial. Sebagian besar di antaranya meyakini kalau Conte cocok untuk menggantikan Solskjaer sebagai pelatih setan merah. Kabar tersebut sejalan dengan pernyataan reporter Sport Italia, Gianluigi Longoria. Ia menyebut kalau Conte memprioritaskan MU seandainya jabatan pelatih dikosongkan dalam waktu dekat ini. Liverpool dan Manchester United dikabarkan dalam persaingan untuk striker FC Dallas di bursa transfer Januari. Mereka mengincar pemain muda bernama Ricardo Pepi. Pepi telah mendapatkan sambutan hangat di Major League Soccer setelah musimnya dengan FC Dallas. Remaja ini juga muncul sebagai pilihan pertama negaranya di masa depan sebagai striker potensial yang menjanjikan. Klubnya FC Dallas sekarang bersiap untuk tawaran menjelang pembukaan jendela transfer pertengahan musim. Mereka berharap untuk menerima bayaran sekitar 10 juta pounds untuk aset berharga mereka. Liverpool pada 2017, Mohamed Salah menjadi andalan tim di lini depan. Kontribusinya membuat Liverpool mampu bersaing di papan atas Liga Inggris plus kembali bertaring di Liga Champions. Namun, di mata legenda The Reds Graeme Souness, Salah dinilai sebagai pemain paling maruk yang pernah dia lihat. Semua pemain top memang memiliki sifat seperti itu, namun dia sudah berada di level ekstrim. Target pribadi sangat penting untuknya dan dia mencoba menembak dari berbagai sudut, dan itu membuat frustasi rekan setimnya. Di Real Madrid, Carlo Ancelotti merasa gembira dengan kemenangan 2-1 kontra Barcelona. Ia menilai timnya tampil dengan solid sejak awal laga hingga akhir. Pada kesempatan ini, Ancelotti memberikan kredit khusus bagi bek Real Madrid. Ia menilai barisan pertahanan Los Blancos tampil dengan ciamik di laga itu. Ancelotti mengakui bahwa kemenangan di kandang Barcelona ini sangat krusial bagi timnya. Jadi, ia menilai para pemain Madrid boleh berbangga diri, mampu menaklukkan Barcelona di laga ini. Suarez dikabarkan ingin tetap bertahan di Atletico Madrid melebihi masa kontraknya yang akan habis pada akhir musim 2021-2022 mendatang. Pihak Atletico akan mengambil keputusan soal masa depan Suarez hingga 2022 dan melihat situasi yang terjadi. Pihak Atletico dikabarkan bersedia untuk memperpanjang kontrak Suarez selama 12 bulan, namun mereka masih meragukan kondisi fisik penyerang asal Uruguay itu ke depannya. Untuk saat ini, belum ada perkembangan lebih lanjut soal perpanjangan kontrak antara pihak Atletico dan pelatih Diego Simeone dengan Suarez. Barcelona Gerard Piqué mengaku bahwa saat ini ia memiliki ketakutan terbesar yakni menjadi tua dan kemudian tak lagi aktif sebagai seorang pesepak bola. Piqué menegaskan bahwa dirinya saat ini masih merasa tetap bugar dan tak ingin merasa tua hingga dipandang sebelah mata. Ia menegaskan akan pensiun di Barcelona, namun ia tidak mau jika pensiun sebagai pemain cadangan. Artinya, Piqué ingin terus menjadi pemain utama El Barça hingga akhir karirnya nanti. Paris Saint-Germain Marquinhos menyebut bahwa pernyataan Neymar soal pensiun setelah Piala Dunia 2022 disalahartikan.
Sebelumnya, Neymar memang mengatakan bahwa Qatar 2022 akan menjadi Piala Dunia terakhirnya. Marquinhos menilai Neymar hanya mengatakan dia tidak tahu seperti apa dia dalam 4 tahun ke depan. Menurutnya, Neymar tahu semua harapan di sekitarnya dan dia memahaminya. Dia hanya bermaksud bahwa dirinya fokus pada Piala Dunia 2022. Marquinhos sekali lagi menegaskan bahwa Neymar hanya berbicara tentang timnas dan bukan klub. Manchester United dikabarkan tengah mengincar Antonio Conte untuk mengambil klub di tengah krisis saat ini. Mantan manajer Chelsea dan Inter Milan itu muncul sebagai kandidat terdepan untuk menggantikan pelatih asal Norwegia, Ole Gunnar Solskjaer. Manajer berusia 48 tahun itu bisa saja segera dipecat menyusul performa buruk MU dalam beberapa laga terakhir. Menurut jurnalis Italia Gianluca Di Marzio, MU telah melakukan kontak pertama dengan kubu Conte. Conte disebutkan tertarik untuk menerima tawaran untuk kembali ke Liga Premier. Depan Ole Gunnar Solskjaer bisa ditentukan lewat 3 laga Manchester United berikutnya. Situs resmi Manchester United memberikan informasi nasib Solskjaer akan dipertimbangkan dalam 3 pertandingan ke depan, yakni melawan Tottenham Hotspur akhir pekan mendatang, Atalanta di Liga Champions pekan depan, dan tim berikutnya adalah Manchester City pada 6 November. Solskjaer harus meraih hasil maksimal dalam laga-laga tersebut bila masih ingin menjabat pelatih setan merah. Demi mengenang 1 tahun meninggalnya Diego Maradona, Barcelona dan Boca Juniors menjadwalkan laga persahabatan di Stadion Misl Park, Riyadh, Arab Saudi. Pertandingan dengan tajuk Maradona Cup tersebut bergulir pada 14 Desember 2021 waktu setempat. Barcelona dan Boca Juniors adalah 2 klub yang sudah menikmati jasa Maradona. Dia bermain untuk Boca Junior pada 1981 sampai 1982 untuk kemudian memperkuat Barcelona hingga 1984. Messi dikejar oleh fans Marseille bahkan sampai ke tengah lapangan saat kedua tim bertanding di Liga Prancis. Kejadian pada menit ke-73 saat Messi masih menguasai bola dan di saat bersamaan ada fans Marseille yang mengintai dari belakang. Ia coba mendekati Messi. Sadar ada orang asing di lapangan, Messi langsung berhenti mendribel bola. Si fans pun menyentuh Messi seakan mengajak berfoto. Namun belum juga mengeluarkan ponselnya. Sang supporter sudah diangkut petugas atau steward laga Marseille versus PSG. Mantan pemain Arsenal dan Barcelona, Thierry Henry menilai Lionel Messi belum bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya karena terisolasi di Paris Saint-Germain. Messi yang terbiasa jadi konduktor di Barcelona justru kurang mendapatkan keleluasaan memegang bola di PSG. Alhasil, La Pulga belum mampu bikin gol dari 4 penampilan di Ligue 1. Messi terisolasi dan kurang menguasai bola. Saya tak akan bilang Messi sedih, tapi yang jelas dia terisolasi. Saya lebih suka dia bermain di tengah. Zinedine Zidane telah menganggur sebagai pelatih selama 5 bulan. Baru-baru ini, Zidane digosipkan bakal melatih MU untuk menggantikan Solskjaer. Namun, sebuah laporan dari Marca menunjukkan bahwa Zidane tidak terburu-buru untuk kembali ke dugout. Bahkan jika tawaran itu benar-benar datang. Dirinya baru-baru ini membuka pusat padel atau olahraga berbasis tenis di dekat Marseille di Prancis Selatan dan menikmati waktunya jauh dari tekanan manajemen dan memungkinkan banyak waktu untuk kegiatannya bersama keluarga. Sejak melatih AC Milan pada 2019, Stefano Pioli telah menjalani 100 laga sebagai pelatih Milan pada akhir pekan lalu. Catatan spesial itu diraih Pioli kala AC Milan menghajar Bologna dengan skor 4-2 di Stadion Renato dell'Ara. Tidak sembarangan orang bisa memimpin Milan hingga 100 laga. Karena itu, Pioli berharap ada 100 laga lainnya bersama Milan di masa depan sehingga genap menjadi 200 laga. Pria berusia 56 tahun itu kini menorehkan 58 kemenangan, 23 imbang, dan 19 kali kalah dalam 100 laga di semua kompetisi. Gelandang Barcelona, Frenkie de Jong, harus masuk meja perawatan akibat mengalami cedera di laga El Clasico 24 Oktober. Dia harus digantikan oleh Sergi Roberto di menit ke-77. Hal itu terjadi setelah ia mengerang kesakitan usai berebut bola dengan salah satu pemain Real Madrid.
Dikutip Football Espana, De Jong mengalami masalah di bagian hamstringnya. Cedera yang dialami oleh De Jong ini diduga sudah dialami oleh sang pemain sebelum laga versus Madrid. Situasi ini pun membuat De Jong diprediksi harus absen ketika Los Chules bertanding melawan Rayo Vallecano tengah pekan ini, 28 Oktober. Cristiano Ronaldo menjalani hari buruk akhir pekan lalu ketika memperkuat MU menghadapi Liverpool pada laga Big Match Liga Premier Inggris. Usai pertandingan, Ronaldo menggunakan media sosial Instagram untuk menyapa para penggemar Manchester United. Terkadang hasilnya bukan seperti yang kita inginkan. Terkadang pula skornya bukan seperti yang kita inginkan. Dan ini ada pada kita. Hanya pada kita, karena tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Antonio Conte dikabarkan bakal menggantikan Solskjaer di Manchester United. Namun yang menjadi masalah, Conte ternyata tidak disukai salah satu bintang MU, Cristiano Ronaldo. Menurut laporan, Ronaldo sempat menolak kehadiran Conte di tubuh Juventus pada musim panas 2019. Saat itu, Ronaldo yang membela Juventus baru saja ditinggal sang pelatih, Massimiliano Allegri. Karena itu, manajemen Juventus mencari pelatih berprofil tinggi dan Conte masuk radar. Akan tetapi, gaya permainan bertahan yang kerap diperagakan Conte membuat CR7 tak menyukainya. Alhasil, Juve mengesampingkan Conte dan merekrut Mauricio Sarri. Penyerang Liverpool Mohamed Salah langsung minta naik gaji setelah mencetak hat-trick melawan Manchester United. Mo Salah diklaim mulai mantap untuk memperbarui kontraknya di Liverpool yang habis pada 2023 mendatang. Dia meminta Liverpool untuk menaikkan gajinya dalam kontrak barunya nanti. Salah meminta bayaran sebesar 500.000 pounds atau sekitar 9,7 miliar rupiah per pekannya. Vinicius Junior tampil gemilang di laga El Clasico akhir pekan kemarin. Tampil cemerlang di babak pertama, Vinicius membuat frustasi para penggemar Barcelona yang beberapa di antaranya mereka bahkan melontarkan hinaan dan jari tengah ke arah pemain tersebut. Namun, segalanya bisa sangat berbeda jika Vinicius bergabung dengan Barcelona, karena ternyata Vinicius adalah penggemar berat Barcelona. Mantan pencari bakat Barcelona untuk Brasil, Andre Curry telah mengungkapkan bahwa penyerang sayap itu hampir pindah ke Camp Nou dan dia adalah penggemar Blaugrana. Kemenangan Real Madrid atas Barcelona di Camp Nou memiliki arti spesial. Dengan hasil itu, Real Madrid kini mencatatkan 4 kemenangan beruntun dalam pertandingan bersejarah lawan Barcelona sejak paruh pertama 2020. Dilansir Opta, Madrid memenangkan 4 kemenangan terakhir di semua ajang kompetisi lawan Barcelona sebagai rekor terbaik di El Clasico sejak 1965, yang artinya 7 kemenangan dengan 1 di Copa del Rey dan 6 di La Liga. Striker Borussia Dortmund Erling Haaland dikabarkan tidak akan bermain lagi hingga tahun 2021 berakhir karena cedera yang dideritanya baru-baru ini. Dia absen saat Dortmund mengalahkan Arminia Bielefeld akhir pekan kemarin. Pelatih Dortmund, Marco Rose, menyebut pemainnya mengalami cedera fleksor pinggul dan harus absen dalam beberapa pekan. Namun menurut laporan Bild, cedera Haaland cukup parah, yang akan membuatnya tidak dapat gabung latihan setidaknya 8 minggu. Dengan begitu, Haaland pun diperkirakan baru bisa bermain di tahun 2022. Bek sayap Real Madrid, Marcelo, dilaporkan ingin hengkang dari Los Blancos pada 2022 untuk bergabung dengan klub Brasil Fluminense. Dikutip dari Football Espana, Marcelo masih memiliki kontrak bersama Madrid hingga Juni 2022, namun mulai mempertimbangkan untuk membatalkan kesepakatan tersebut agar bisa pergi pada Januari.